Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Saleh. Saya mahasiswa 4 Fakultas Peternakan dengan NPM 20001 090 Di sini saya akan membahas mengenai salah satu spesies dari Leguminosa, yaitu Macrophyllum anthroporpherium. Adapun yang akan dibahas, ya ini yang pertama ada nama ilmiah dan nama lokalnya. Kemudian ada ciri-ciri morfologis, lalu ada lingkungan tumbuh yang cocok, kemudian ada produksi hijauan dan kandungan zat makanan yang terdapat pada spesies ini. Nah, untuk yang di sebelah kiri atas ini adalah gambar untuk Macrophyllum anthroporpherium. Sebelum ke nama latin dan nama lokal serta asalnya tumbuhan tersebut, kita akan membahas mengenai taksonomi dan tanaman ini. Ya, ini yang pertama domainnya, yakni Eukaryota, kingdomnya Plantae, filumnya Spermatophyta, subfilumnya Angiospermae, kelasnya Dicotyledonnae, ordonya Fables, kemudian family Fabaceae, yang menunjukkan tanaman ini berasal dari keluarga legum. Kemudian genusnya Macrophyllum, spesiesnya Macrophyllum anthroporpherium. Nah, untuk nama latinnya Macrophyllum anthroporpherium, dengan nama umum atau nama lokalnya yakni Siratro atau tanaman Siratro. Tanaman ini berasal dari Amerika tropis, secara alami tumbuh di Texas dan di Meksiko Utara, lalu ke Peru dan Bolivia. Tumbuh juga di Brazil dan Gambia, lalu di Bahama. Adapun nama ya ini Siratro, kemudian ada Atro, Purple Bean, lalu ada Purple Bass Bean. Kemudian ada dari Spanyol, yakni Conchito, dari Jerman Purple Bond, kemudian dari Thailand, yaitu Tua Sirato. Lanjut ke morfologinya, ada yang pertama akar. Akar ini terkadang membentuk nodul. Nodul ini bintil-bintil pada akar akan tumbuh bila tanahnya ini sesuai dengan tanaman tersebut, mengandung mikroba rhizobium. Kemudian ada batangnya. Batangnya ini berbulu, lalu panjangnya bisa mencapai 5 meter dengan diameter kurang lebih 5 mm menurut Jones pada 1992. Adapun literatur lain yang mengatakan bahwa batang yang tua akan memiliki diameter kurang lebih 5 mm, dan yang lebih muda akan memiliki diameter 1 sampai 2 mm, dan batang ini membelit, menjalar, dan memanjat. Kemudian untuk yang selanjutnya, ya ini ada daun. Daunnya ini yang terlihat pada layar, ya ini menyirip, kemudian berdaun 3, ya ini trifoliate. Helai daunnya memanjang 2 sampai 7 cm untuk si panjangnya, kemudian ada 1,5 sampai 5 cm untuk lebarnya. Dan warna hijau tua dan berbulu halus pada permukaan atas dan berwarna hijau abu pada permukaan bawah dan berbulu lebih banyak daripada permukaan atasnya. Kemudian lanjut ke bunga. Bunganya ini berbentuk tabung, panjangnya 8 sampai 9 mm dengan lebar 3 mm. Lalu terdiri dari 6 sampai 12 pasang. Kemudian untuk warnanya terlihat pada gambar. Warnanya ini ungu tua gitu. Kemudian yang untuk dekat tungkainya ini sedikit lebih berwarna merah. Nah, tungkainya ini akan bisa memanjang mencapai memanjang hingga 10 sampai 30 cm. Lanjut ke buahnya. Buahnya ini berbentuk polong linier sepanjang 5 sampai 10 cm yang berisi 5 sampai 10 biji. Kecil, panjangnya 3 sampai 4 mm dengan warna coklat muda hingga hitam. Lanjut ke lingkungan yang cocok untuk spesies ini. Yang pertama ada curah hujan. Curah hujan yang baik untuk tumbuh pada tanaman ini
berkisar 100 sampai 1500 mm. Apabila lebih akan menimbulkan penyakit daun dan tidak bisa hidup dalam genangan air atau banjir. Kemudian toleran terhadap kekeringan. Tanaman ini akan melakukan evapotranspirasi, yakni menggugurkan daunnya untuk mengurangi penguapan, dan akarnya akan mencari air lebih banyak. Kemudian tanahnya, untuk tanaman ini dapat dijumpai di tanah yang berpasir hingga liat ringan dengan syarat drainase yang baik. Selain itu, mentoleran pH tanah berkisar 4,5 hingga 8 dan mentoleran unsur aluminium, mangan, dan senyawa natrium klorida. Kemudian pengikat nitrogen yang baik, sehingga ketika diberi pupuk tidak perlu penambahan nitrogen lagi. Tetapi untuk di tanah yang pasir, dia akan lebih merespon positif kepada fosfor dan kalium. Lalu ada iklimnya, akan ditemui di seluruh daerah tropis dan subtropis. Tumbuh paling baik pada musim panas dan awal musim gugur dengan penyinaran penuh di suhu 26 sampai 30 derajat Celcius. Dan suhu minimum untuk tanaman ini bisa hidup yakni 16 derajat Celcius. Kemudian untuk ketinggian tempat, tanaman ini dapat ditemukan dalam 30 derajat lintang utara dan 22 derajat lintang selatan dari permukaan laut hingga ketinggian 2.900 meter. Nah, data yang saya dapat 1.600 meter ini di Kenya dan 2.900 di daerah tropis yang lebih hangat, yakni di Ekuador. Kemudian untuk potensi produksi hijauannya, untuk bahan kering hasil dry matter, sebagian besar berkisaran antara 5 sampai 10 ton per hektar per tahunnya. Untuk produksi hewannya, nah ini di Australia meningkatkan produksi susu sebesar 2 kg per harinya. Untuk padang rumput yang dicampur dengan siratro dan Setaria spacalanta dapat menambahkan bobot badan pada sapi di Australia hingga 100 sampai 166 kg per ekor, dan ini terbukti selama 20 tahun. Kemudian produksi benihnya ini dapat dipanen dengan cara dipetik melalui tangan atau mesin, yakni mesin penghisap untuk benih-benih yang berserakan di tanah. Jadi si alatnya ini akan menghisap benih-benih tersebut. Kemudian kandungan zat makan, yakni protein mentah, pada bahan kering rata-rata 23 sampai 3%, 23,3%. Minimalnya itu 17,6 dan 20 paling besarnya ini 26,7%. Dan ini NBI ini banyaknya atau jumlahnya percobaan. Kemudian ini serat kasar ada 20,4% untuk bahan kering. Kemudian ada NDF, ADF, lignin, yakni 37,1, 26,1, lalu 10,8%, dan seterusnya. Adapun mineralnya, yakni kalsium, fosfor, kalium, magnesium yang terkandung pada zat makan ini atau pada spesies ini, yakni rata-rata 16,8 untuk kalsium, 16,8 gram per kilogram dalam bahan kering, dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.